Shalom anak-anak, apa kabarnya kalian? Senang sekali hari ini kita bisa belajar kembali firman Tuhan. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan untuk belajar mendengar firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mengerti dan pimpin agar Roh Kudus menyertai kami sehingga kami mengerti semua kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Tuhan Yesus lebih berkuasa dari iblis. Natsnya diambil dari Matius 3 ayat 13 sampai 17. Markus 1 ayat 9 sampai 11. Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Yohanes 1 ayat 32 sampai 34. Matius 4 ayat 1 sampai 11 dan Markus 1 ayat 4 sampai 12 serta Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Pasti sudah siap. Sebelumnya, ada satu pertanyaan buat kalian. Anak-anak masih ingat berita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis? Benar, berita pertobatan. Waktu itu banyak orang yang datang mengakui dosa dan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Maka Tuhan Yesus datang dari Galilea ke Yordan untuk dibaptis. Pada waktu itu Tuhan Yesus datang dan minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi Yohanes Pembaptis menolak untuk membaptis Yesus. Katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Tetapi Tuhan Yesus tetap minta dibaptis. Sebab kata Tuhan Yesus kepada Yohanes Pembaptis itu harus terjadi untuk menggenapi seluruh kehendak Allah. Mendengar perkataan Tuhan Yesus, Yohanes melakukannya. Kemudian Tuhan Yesus dibaptis. Saat Tuhan Yesus dibaptis dari air, pada waktu itu langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Wah, anak-anak, saat itu kuasa Tuhan dinyatakan. Roh Allah turun dan menyatakan bahwa Tuhan Yesus benar-benar Mesias atau juru selamat yang datang dari Allah. Setelah peristiwa itu, Tuhan Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Padang gurun adalah suatu tempat yang tandus dan panas. Tuhan Yesus berada di sana seorang diri. Untuk apa Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun? Anak-anak, di padang gurun Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari
40 malam. Berpuasa itu apa ya? Benar, tidak makan dan tidak minum. Kamu bisa membayangkan berpuasa selama 40 hari di padang gurun yang panas. Pasti Tuhan haus, panas, dan lapar. Saat itu, dalam keadaannya sebagai manusia, Tuhan Yesus sangat menyadari tugasnya di dunia. Tuhan Yesus sedang menyatakan dirinya sebagai Mesias, Anak Allah dan Juru Selamat bagi manusia. Setelah Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari, iblis datang mencobai Tuhan Yesus. Iblis sejak semula adalah musuh besar Allah yang berusaha menggagalkan rencana Allah bagi keselamatan manusia. Iblis datang kepada Tuhan Yesus yang dalam keadaan manusia untuk mencobainya. Saat itu, iblis mengetahui Tuhan Yesus sedang dalam keadaan lapar setelah berpuasa. Tubuh Tuhan Yesus lemah dan memerlukan makanan. Sebab itu, iblis berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika Engkau Anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Anak-anak, apakah menurut kamu Tuhan Yesus bisa mengubah batu jadi roti? Benar, mudah bagi Tuhan Yesus untuk mengubah batu jadi roti. Tapi, apakah Tuhan Yesus mau tunduk kepada perintah iblis? Coba kamu perhatikan. Iblis mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Jika Engkau Anak Allah." Iblis mengetahui Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk mengubah batu jadi roti. Tapi Tuhan Yesus mengetahui rencana iblis untuk menunjukkan kuasanya. Tuhan Yesus menjawab. Ayo kita buka dan baca dari Matius 4 ayat 4. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lihat anak-anak, Tuhan Yesus mengetahui manusia bukan hanya membutuhkan roti atau makanan saja ketika hidup di dunia ini, tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu manusia membutuhkan firman Allah. Manusia perlu Allah yang memberikan kehidupan dan memelihara kehidupannya. Tuhan Yesus tidak mau tunduk kepada iblis. Tuhan Yesus lebih berkuasa dari iblis. Tuhan Yesus itu kudus. Ia tidak mungkin berbuat dosa. Tuhan Yesus bisa mengubah batu jadi roti, tapi bukan karena diperintahkan oleh iblis. Tuhan Yesus menunjukkan kepada iblis bahwa Tuhan Yesus lebih berkuasa. Kemudian iblis mencari cara lain untuk mencobai Tuhan Yesus. Iblis membawa Tuhan Yesus ke kota suci, yaitu kota Yerusalem. Tuhan Yesus dibawa ke bumbungan bait Allah. Bumbungan itu tempat yang tinggi di atas gedung. Nah, kamu perhatikan apa yang dikatakan iblis. Jika engkau anak Allah,
jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Wow, kali ini iblis memerintahkan Tuhan Yesus dan menggunakan firman Tuhan. Iblis mengetahui firman Tuhan. Apakah Tuhan Yesus mau tunduk kepada iblis kali ini? Tentu saja tidak. Sekalipun iblis mengatakan malaikat akan menolong Tuhan Yesus. Anak-anak, malaikat-malaikat adalah pelayan Tuhan Yesus yang biasa melakukan perintah Tuhan Yesus. Menghadapi tantangan iblis itu, Tuhan Yesus berkata kepada iblis. Kita lihat di Matius 4 ayat 7. Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Anak-anak, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Ia lebih berkuasa dari iblis. Tuhan Yesus tidak tunduk kepada iblis. Segala firman Tuhan adalah berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Jadi, sekalipun iblis menggunakan firman Tuhan, semua yang dikatakan iblis, Tuhan Yesus telah mengetahuinya. Tuhan Yesus menunjukkan firman Tuhan berkuasa melawan kuasa iblis. Anak-anak, sudah 2 kali iblis tidak berhasil mencobai Tuhan Yesus. Ketiga kalinya, iblis membawa Tuhan Yesus ke atas gunung. Kalau berada di atas gunung, bisa melihat segala yang ada di bawah, di sekeliling gunung, rumah-rumah, gedung-gedung yang indah, dan lain-lain. Iblis memperlihatkan kepada Tuhan Yesus segala kerajaan di dunia dan segala kemegahannya, yaitu segala hal yang indah dan berharga. Wah, semua harta dunia kelihatan banyak dan indah. Saat itu, iblis menawarkan harta dunia asal Tuhan Yesus mau menyembahnya. Kali ini, iblis berkata, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Iblis menawarkan segala kerajaan di dunia dengan keindahan dan kekayaannya akan diberikan kepada Tuhan Yesus. Iblis tidak menyadari bahwa dunia ini dan segala isinya adalah ciptaan Tuhan Yesus dan milik Tuhan Yesus. Anak-anak, memang iblis penguasa di dunia ini. Dia bisa memberikan kekayaan kepada manusia, tetapi manusia yang menerima kekayaan dari iblis akan binasa bersama iblis. Tuhan Yesus mengetahui kuasa iblis membinasakan manusia. Tuhan Yesus mengetahui bahwa kedatangannya ke dunia adalah untuk mengalahkan kuasa iblis. Sebab itu, Tuhan Yesus tidak mau tunduk kepada iblis. Tuhan Yesus kudus, Ia tidak mungkin berdosa, dan Tuhan Yesus lebih berkuasa dari iblis. Sebab itu,
Tuhan Yesus mengusir iblis. Kita bisa lihat di Alkitab, kitab Matius 4 ayat 10. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lihat anak-anak, iblis diusir oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa hanya Allah yang harus disembah. Tuhan Yesus menunjukkan kepada iblis bahwa iblis tidak bisa menundukkannya atau mengalahkannya. Yuk kita ucapkan 3 kali ya. Tuhan Yesus lebih berkuasa dari iblis. Tuhan Yesus lebih berkuasa dari iblis. Sekali lagi yang terakhir. Tuhan Yesus lebih berkuasa dari iblis. Anak-anak, Tuhan Yesus menang atas iblis, dan selamanya Tuhan Yesus menang atas kuasa iblis. Kemenangan Tuhan Yesus atas kuasa iblis ditunjukkan oleh Tuhan Yesus sampai saat Tuhan Yesus menang atas kematian di kayu salib. Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dunia mengalahkan kuasa maut dan dosa. Kemenangan Tuhan Yesus adalah untuk menyelamatkan kamu dan saya, supaya hidup kita tidak dikuasai oleh iblis dan dosa, tetap hidup kita memiliki kuasa kemenangan atas iblis dan dosa. Nah, sesudah iblis tidak berhasil mencobai Tuhan Yesus, iblis pergi meninggalkan Tuhan Yesus, dan Alkitab katakan malaikat-malaikat melayani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dilayani oleh malaikat-malaikat. Kuasa Tuhan Yesus telah dinyatakan ketika Tuhan Yesus mulai mengatakan dirinya sebagai anak Allah atau Mesias. Tuhan Yesus telah menunjukkan kuasanya kepada iblis. Anak-anak, kita patut memuji Tuhan Yesus dan bersyukur kepadanya. Oleh karena Tuhan Yesus sudah menunjukkan kuasanya yang lebih besar dari kuasa iblis. Ayat hafalan hari ini 1 Yohanes 4 ayat 4b yang berkata, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ingat hal ini. Tuhan Yesus telah menang atas iblis. Tuhan Yesus yang kudus telah mengalahkan kuasa dosa, yaitu maut. Dan itu artinya kamu dan saya juga diberi kuasa kemenangan atas iblis dan atas dosa. Ingatlah selalu firman Tuhan yang sudah kamu dengar dan kamu terima. Firman Tuhan memberimu kekuatan untuk menang. Bagi kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, kamu perlu percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, baru kamu akan memiliki kuasa kemenangan itu. Angkatlah tanganmu untuk menyatakan imanmu kepada Tuhan Yesus. Yuk kita akhiri dan kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami memiliki juru selamat yang lebih berkuasa
atas iblis dan kuasa dosa. Kami bersyukur karena dengan kemenangan-Mu kami juga diberikan kuasa untuk menang dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk selalu ingat akan firman Tuhan dan menggunakan firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami dalam seluruh kehidupan kami. Kami percaya mulai hari ini kami akan menjadi anak-anak yang berkemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.